Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zulfa dari kelas 11 TJKT 1. Di video kali ini kita masuk ke bab pertama, di mana kita akan berkenalan dengan virtual mesin. Di bab pengenalan virtual mesin ini, kita akan belajar mengenai apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan dalam virtual mesin, dan juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Di sini ada dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Nah, di sini gambar sebelah kiri ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian paling bawah itu terdapat yang namanya hardware seperti storage, kemudian ada compute, memory, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall operating system, kemudian di atas OS ada aplikasi. Jadi ibaratkan hardware ini paling bawah yaitu laptop kita. Misalkan laptop saya sudah terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya terinstall aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Di sini gambar sebelah kanan, di bagian paling bawah ini hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware juga seperti storage, compute, memory, network, dan yang lainnya. Dan juga terinstall yang namanya operating system. Tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Hypervisor merupakan sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor, teman-teman juga bisa membuat yang namanya virtual mesin, tapi juga bisa membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage itu 512 GB, nah itu kan besar. Teman-teman juga bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual mesin. Jika teman-teman melihat di sini juga ada yang namanya hardware, storage, ada juga compute, memory, dan network lain-lainnya. Bedanya dengan hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer itu terinstall yang namanya hypervisor. Kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama dengan komputer kita. Kemudian OS, kemudian juga kita bisa menginstal aplikasi juga lain-lainnya. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu arsitektur pada virtual mesin. Jadi di sini sudah ada dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur tipe 1 hypervisor. Kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Jadi apa perbedaannya? Nah, bedanya jika bare metal arsitektur itu setelah hardware bisa kita menginstal yang namanya hypervisor, dan kita langsung bisa membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu hanya hypervisor yang sering digunakan. Biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware ESXi, tapi bedanya ialah jika VMware ESXi berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Tapi disarankan untuk teman-teman yang bekerja di kantor lebih baik menggunakan VMware ESXi karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur.
Jika kita melihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host operating system. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host operating system, di mana di atas operating system harus kita menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga, cuman di VMware Works version, dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, VMware Works Action itu berbayar. Jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual machine, dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop tersebut. Pada hot arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual machine, biasanya menggunakan hot arsitektur. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan mencoba mendownload dan menginstal hypervisor. Jadi kita akan menggunakan tipe 2 hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor yang biasa digunakan atau kebanyakan itu ada VirtualBox dan juga VMware. Di video kali ini kita akan mencoba mendownload salah satunya, yaitu VirtualBox. Kita langsung ke Google Chrome, lalu ketik download VirtualBox. Di sini sudah ada link webnya. Dan juga teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan pada laptop atau komputer. Misalkan OS saya adalah Windows, jadi saya mengklik yang Windows host. Jika teman-teman memakai hot Mac OS atau Linux, teman-teman bisa memilih sesuai host teman-teman. Karena hot OS saya Windows, jadi saya klik Windows. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu diulang. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mendownload dan menginstal hypervisor VMware. Caranya sama seperti mendownload VirtualBox. Kita langsung ke Google Chrome, lalu ketik download VMware. Di sini sudah ada link webnya, lalu kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini sudah ada link untuk mendownloadnya. Jika teman-teman menggunakan hot OS Windows, teman-teman bisa klik yang sebelah kiri. Nah, jika teman-teman menggunakan hot OS Linux, bisa sebelah kanan. Karena saya menggunakan host OS Windows, saya akan klik yang kiri. Nah, di sini karena error, di saya barangkali di teman-teman tidak error, maka saya langsung ke tampilan aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan kalau kita sudah mendownloadnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila memberikan penjelasan dan kalimat di tutorial saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.